Karena untuk memenangkan kontestasi pilkada suatu wilayah juga ada nih yang namanya istilahnya kerjasama juga dengan partai-partai yang lain. Jadi koalisi. Jadi untuk menentukan juga cocok tidak cocoknya suatu pasangan, digunakanlah penjaringan ataupun konvensi ini. Konvensi ini bisa digunakan juga oleh partai politik untuk melakukan pendekatan dengan partai lain. Apakah konvensi itu karena ketidaksiapan kader internal untuk maju, atau dengan bahasa lain karena kadernya tidak confident sehingga harus membuka peluang untuk orang lain? Jadi makanya kita bagaimana hari ini ya para pemimpin tadi ini dia memang harus benar-benar punya visi. Maka salah satunya konvensi ini. Dan ini kan mungkin yang pertama di Aceh Besar, dia buka peluang besar. Karena ada kerisauan besar. Bagaimana Aceh Besar ke depan, Bu Zuban? Aceh Besar itu masalahnya apa? Persoalannya apa? Nah, ketika tahu penyakitnya ataupun persoalannya, baru kita bisa mungkin mencari obatnya. Nah, konvensi untuk mencari misalnya siapa cocok yang untuk mengobati Aceh Besar ini. Dan juga bupati harus bisa keluar dari kota, Bung Julfan. Katakanlah misal masyarakat UMKM itu dibantu dengan modal kecil saja. Kalau pertumbuhan itu merata, saya kira bisa meningkat ekonomi di Aceh Besar. Nah, pertanyaannya, apakah konvensi adalah proses ataupun strategi yang efektif untuk menemukan sosok tersebut? Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan podcast Pro Justisia, kita akan melakukan satu proses kontestasi politik. Hampir seluruh wilayah menjadikan momentum ini untuk menemukan siapa sosok pemimpin yang mampu menjadikan wilayah sebagai media untuk memakmurkan masyarakatnya. Aceh Besar sebagai sebuah kabupaten yang berada di samping ibu kota provinsi tentu punya dinamika sendiri. Hadir bersama kami yang pertama, Bang Rahmat Aulia, yang nantinya akan menjelaskan apa yang menjadi dasar dan strategi sehingga konvensi dijadikan sebagai satu mekanisme untuk menjaring calon. Apakah itu untuk menemukan satu sosok yang berkualitas atau hanya berfokus pada strategi pemenangan? Selamat datang Bang Rahmat. Selamat datang, Bang Yofan. Beliau ini adalah Ketua Penjaringan Pilkada DPD PAN Aceh Besar, sekaligus sekarang juga menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Dan kemudian juga hadir bersama kami Bang Teguh Ayatullah Badi Baik, atau yang akrab disapa Bang Tam. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Beliau mewakili Partai Demokrat Kabupaten Aceh Besar, yang juga sekaligus sebagai Ketua Penjaringan Pilkada Aceh Besar. Dua partai ini menggunakan mekanisme yang sama, konvensi. Tetapi tentu saja hadir di sini bukan menjadi satu ukuran bahwa mereka sudah berkoalisi. Kebetulan mereka yang sudah melakukan proses, dan kita baca itu di banyak media sosial, didatangi oleh banyak pihak, banyak calon untuk ikut dalam satu kontestasi tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah konvensi adalah proses ataupun strategi yang efektif untuk menemukan sosok tersebut? Saya ingin ke Bang Aulia, Bang. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konvensi? Mungkin publik, khususnya Aceh Besar, juga harus diberikan pemahaman. Konvensi itu apa sebenarnya, Bang? Baik, terima kasih tentunya Bang Yulfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa diberikan kesempatan untuk bisa hadir di podcast Pro Justisia terkait pembahasan mengenai pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar. Nah, fokus topik utama kita hari ini tentang konvensi. Nah, ini dinamika mungkin yang telah hadir, terutama mungkin kita lihat di tingkat pemilihan presiden. Ada beberapa partai politik tingkat nasional yang telah menggunakan metode ini untuk coba menjaring kandidat yang mungkin sesuai dengan kebutuhan partai tersebut, sehingga bisa diajukan dan diterima oleh masyarakat dan punya potensi untuk memenangkan kontestasi. Itu kan tujuannya. Konvensi sebenarnya
sebuah model ataupun metode untuk melakukan proses penjaringan calon yang memang dibutuhkan oleh partai tersebut. Artinya punya kriteria yang dibutuhkan oleh partai untuk bisa memenangkan kontestasi, apakah itu tingkat presiden, tingkat gubernur ataupun tingkat bupati dan wali kota. Nah, dinamika tersebut bukan hanya dipakai ataupun digunakan di tingkat pusat nasional, tapi juga sekarang mungkin dipakai juga oleh kabupaten kota ataupun provinsi. Nah, sebenarnya kalau di tingkat kita kabupaten, kalau disebut konvensi itu mungkin terlalu tinggi ya. Tapi yang intinya hampir sama, penjaringan. Jadi upaya partai tersebut untuk bisa menemukan sosok yang tepat, untuk bisa menemukan sosok yang sesuai dengan apakah ADRT partai, sesuai dengan kebutuhan juga di tengah-tengah masyarakat, yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang menarik terkait penjaringan ini. Yang pertama, kita lihat ada kemungkinan misalnya partai politik tersebut tidak ada calon. Partai politik tersebut punya kemampuan untuk bisa mencalonkan pasangannya karena memperoleh kursi yang cukup di suatu pemilihan pileg kemarin, sehingga dia melakukan penjaringan untuk bakal calon kepala daerah. Yang pertama, dia mungkin tidak ada calon sendiri, sehingga dia melakukan konvensi untuk mendapatkan calon yang diinginkan. Kader internal? Bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Yang kedua, bisa jadi dia punya calon sendiri, tapi kepala daerahnya, misalnya bupatinya, dia nggak ada wakil bupatinya. Jadi mungkin yang coba di konvensi itu, ada yang dicoba dijaring itu calon wakil bupatinya. Ataupun sebaliknya, partai tersebut punya kader yang layak ataupun cocok untuk wakil bupati. Jadi yang dicari ataupun yang dijaring bupatinya. Jadi seperti itu. Jadi ada setiap partai, saya pikir dalam melakukan konvensi ataupun penjaringan punya kepentingan yang berbeda-beda. Ada partai yang sudah sama sekali mungkin tidak ada kader yang disiapkan untuk kepala daerah, tapi dia cukup kursi untuk mengajukan calon. Misalnya sebuah partai punya ambang batas 15% ke atas, bisa mencalonkan kepala daerah, tapi dia tidak ada kader yang mumpuni di partai mungkin. Jadi menggunakan konvensi ataupun penjaringan. Ataupun sebaliknya, ada bupati di partai tersebut yang layak untuk bupati tapi tidak ada misalnya wakil. Nah, hal tersebut juga sangat mungkin terjadi karena untuk memenangkan kontestasi pilkada suatu wilayah juga ada nih yang namanya kerjasama juga dengan partai-partai yang lain. Jadi koalisi. Nah, jadi untuk menentukan juga cocok tidak cocoknya suatu pasangan, digunakanlah penjaringan ataupun konvensi ini. Konvensi ini bisa digunakan juga oleh partai politik untuk melakukan pendekatan dengan partai lain, sehingga untuk mengklopkan visi misi ataupun ide-ide dari sebuah partai tersebut untuk memenangkan kontestasi dari pilkada tersebut. Sebelum saya ke Bang Tam, artinya konvensi itu mekanisme yang kalau saya tidak salah juga pernah dilakukan oleh Golkar pada saat menjaring calon presiden dan juga Demokrat, saya salah. Nah, tapi dalam konteks Aceh besar, ada tidak syarat-syarat yang dibuat secara khusus, meskipun itu sifatnya terbuka atau umum ataupun open recruitment, tapi kemudian itu ada pembatasan berdasarkan survei internal misalnya, Bang. Atau itu ya terbuka, siapapun bisa masyarakat luas, bisa profesional, bisa ulama misalnya, atau siapapun. Atau untuk konvensi itu sudah ditentukan syarat minimal, dia harus punya pengalaman misalnya, atau seperti apa tuh, Pak? Kalau khusus yang kita di partai pada Aceh besar itu bebas, Bang. Artinya dari kalangan partai politik boleh, kemudian dari kalangan profesional juga bisa, nggak ada masalah. Nanti tentu ada syarat-syarat ataupun ketentuan yang harus dimiliki oleh calon tersebut. Saya pikir setiap partai juga punya ketentuan yang berbeda-beda kadang ya, internal masing-masing. Yang penting yang kita buka ini dia punya istilahnya keinginan dulu untuk mencalonkan diri. Ini kan yang penting. Itu yang penting. Ini yang penting. Jadi ada niat, ada keinginan untuk mencalonkan diri. Kemudian baru kita lihat track recordnya dan segala macamnya sesuai nggak dengan mungkin perjuangan dari partai itu sendiri. Baik, Bang. Bang Tam, PAN sudah melakukan konvensi, Demokrat juga sama, dan saya kira juga ada beberapa partai lain melakukan konvensi juga. Bahkan saya juga membaca di media, Banda Aceh juga melakukan yang sama. Apakah konvensi itu karena ketidaksiapan kader internal untuk maju,
atau dengan bahasa lain karena kadernya tidak confident sehingga harus membuka peluang untuk orang lain, atau memang proses politik ini dibuat secara terbuka untuk menjaring siapapun tokoh, siapapun kader yang ingin maju tanpa melihat bahwa partai itu tidak harus mendominasi. Apa pertimbangannya Bang kalau misalnya secara konseptual konvensi ini? Silakan. Terima kasih Bro Jovan, dan juga terima kasih kami diundang kemarin. Ya. Kita paham Bang Jovan bahwasanya, yang kita tahu bahwasanya kalau Demokrat itu adalah partai terbuka. Ya. Dan ini juga yang pertama juga dilakukan oleh Partai Demokrat. Memang kita tahu bahwasanya tidak ada diatur mekanisme untuk melakukan konvensi ini. Ya. Tapi ini dilakukan oleh Partai Demokrat. Kalau khususnya Aceh Besar, itu adalah kita paham bahwasanya rentan luasnya Aceh Besar itu hampir 3.000 km persegi, dengan jumlah penduduk hampir 400. Dengan kondisi hari ini berada di berbatasan dengan ibu kota. Ya. Kita butuh satu tokoh pemimpin, butuh satu bupati yang memang punya kredibilitas yang bagus, punya kreativitas dan ide-ide yang berkualitas, sehingga dia mampu membangun Aceh Besar yang lebih maju ke depan, tanpa KKN dan merugikan Aceh Besar. Sehingga itu dilakukan oleh Partai Demokrat untuk melakukan konvensi itu. Kenapa? Karena di luar sana itu masih banyak tokoh-tokoh politik yang punya kualitas, yang peduli terhadap Aceh Besar ini. Di luar sana masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang memang dia mumpuni untuk bisa membangun Aceh Besar. Sehingga kita harus buka ini seluas-luasnya. Agar kenapa mereka hadir untuk dapat memimpin Aceh Besar, itu lebih baik ke depannya, Bung Jovan. Kita sudah melihat ke belakang segala macam. Otonomi daerah itu sudah dijalankan di kabupaten kota, kabupaten Aceh Besar. Tapi kita bayangkan dengan keluasan otonomi khusus atau yang kita lakukan ini dengan otonomi seluas ini, kita tidak bisa ngomong apa-apa. Belum bisa. Stunting masih tinggi, pengangguran tinggi betul. Tingkat pertumbuhan ekonomi kita tidak mencapai 0,3%, Bung Jovan. Ini tidak bisa lagi. Makanya kita tidak bisa harus bersikuku bahwasanya harus ada kader sendiri yang harus maju untuk. Tidak harus kader sendiri. Tidak harus kader sendiri. Kenapa? Karena itu demi kepentingan Aceh Besar yang lebih baik ke depan, Bung Jovan. Jadi itu mungkin Bung Jovan. Luar biasa ya. Ada satu dasar pemikiran yang terbuka. Jadi tidak hanya bicara soal bagaimana memenangkan kontestasi, tapi menjadikan masyarakat ataupun rakyat Aceh Besar sebagai satu indikator keberhasilan. Nah, kalau ngomong indikator keberhasilan, Bang, pertanyaan saya, Demokrat sendiri ada tidak catatan kritis tentang Aceh Besar hari ini? Kira-kira kalau nantinya bupati yang menang melalui konvensi Partai Demokrat memimpin Aceh Besar, apa yang pertama akan dilakukan? Apakah itu juga disampaikan ke calon yang akan ikut konvensi? Ya, kepada calon yang akan kita pilih itu yang pertama kan itu ada persamaan persepsi dan juga visi dan misi, karena kita ada mekanisme penjaringan ini melihat dan menilai itu adalah tokoh yang memang dia punya visi dan misi untuk memajukan Aceh Besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya atau mau itu melakukan kerjasama dalam persamaan visi dan visi tadi, misi tadi itu dengan partai kita. Sehingga kita yang kita pilih nanti memang ada mekanisme penyaringan surveillance sekali. Ketika itu sudah yakin dan memang kita yakin bahwa saya menang dan nantinya dia ada proses menang, maka yang pertama memang yang kita perbarui adalah bagaimana yang pertama yang harus kita bangun adalah membangun kualitas sumber daya manusia di Aceh Besar. SDM, itu pendidikan. Kita tahu hari ini tingkat pendidikan di Aceh Besar itu rendah sekali. Yang kedua adalah kesehatan, Bu Jovan. Itu pelayanan kesehatan di Aceh Besar rendah sekali. Tingkat kesehatannya? Kesehatan rendah. Stunting, Bu Jovan, ini persoalan. Memang tidak pernah dipublis, Bu Jovan, tapi ini persoalan. Kedua adalah pengangguran. Pengangguran besar. Kita berada di Kota Banda Aceh, tapi pengangguran kecil sekali. Yang kedua adalah bagaimana membangun UMKM di Aceh Besar. Kita hari ini memiliki luas lahan pertanian begitu luas.
kita memiliki kawasan wisata yang begitu banyak. Tapi ini nggak pernah dieksplor, nggak pernah kita bagaimana membangun kawasan ini untuk menjadi kawasan yang bisa membangun ekonomi masyarakat. Jadi saya berpikir dan juga mendorong bahwasanya bupati ke depan itu harus dia benar-benar untuk membangun kawasan ini untuk menjadi lapangan kerja buat masyarakat. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah bupati ya betul-betul harus menghindari KKN itu. Karena hari ini hampir di semua sendi itu terjadi, Bung Irfan. Ada proses itu. Itu yang menjadi masalah. Sehingga mengganggu masyarakat, sehingga ya ketidakpercayaan masyarakat pada pemimpin tinggi sekali. Makanya kita ke depan butuh pemimpin yang cerdas, bebas KKN. Tapi itu tidak ada kekhawatiran kalau misalnya yang menjabat nanti ternyata bukan orang partai, tapi kemudian orang luar pada proses perjalanan dia di pemerintah meninggalkan partai. Misalnya, itu bagaimana, Bang? Tapi kan semuanya kan ada ya fakta integritas yang kita buat. Yang pertama, kedua kan kita ada bangun koalisi. Katakanlah misalnya hari ini Demokrat ya harus berkoalisi. Katakanlah depan kita ada PAN, ada partai-partai yang lain katanya. Katakanlah misalnya ada PKB dan segala macam. Ini kan keputusan koalisi partai ini kan bisa untuk melakukan ya katakanlah untuk ya memanggil bupati dan segala macam. Kenapa? Karena kekuatan itu kan ada di legislatif nanti yang akan mengontrol itu. Jadi saya pikir kita butuh yang namanya seperti yang dikatakan oleh Bung Rahmat tadi, bahwasanya kita perlu koalisi besar itu. Kenapa? Karena untuk mengontrol itu tadi, karena kita paham bahwasanya memang siapa nanti yang akan tidak meninggalkan dia akan jalan sendiri misalnya. Ya makanya saya pikir dan itu mungkin terjadi. Bisa jadi ya memang. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, Mas. Tapi artinya membangun koalisi yang kuat untuk bisa mengontrol itu penting sekali. Makanya hari ini salah satu penjaringan itu adalah ya kita salah satunya adalah membangun koalisi yang besar. Baik, seperti itu. Baik, Bang Rahmat. Bang Rahmat juga sekarang masih di parlemen dan alhamdulillah juga terpilih, Bang ya. Kita juga ingin mengucapkan selamat kepada beliau. Dan Bang Rahmat juga sebagai ketua KNPI Aceh Besar. Jadi jiwa muda masih muncul ya. Bang Rahmat, Abang artinya ini sudah di periode kedua, meskipun nanti dilantik di Purwakarta 8 saya salah. Nah, apa catatan Abang selama parlemen tentang Aceh Besar? Sebenarnya ngurus Aceh Besar itu mudah atau sulit, Bang? Kira-kira itu. Baik, Bang. Kalau dibilang mudah, kenyataannya sulit. Seperti yang disampaikan Bang Tam tadi kan, kita masih banyak persoalan. Nah, kalau dibilang sulit juga bisa jadi juga. Karena begini, mungkin di Aceh Besar nih, kalau diibaratkan kita sebuah kain itu, kalau menutup tubuh itu, kalau kita tutup bagian kepalanya, dia nampak kakinya. Kalau kita tarik ke bagian kaki, mungkin nanti nampak kepalanya. Nah, dalam artian begini, Aceh Besar ini sangat luas, seperti Bang Tam sampaikan tadi, sangat luas dengan berbagai dinamika dan persoalan yang dihadapi tentu beda dengan Banda Aceh. Nah, kenapa saya katakan dengan Banda Aceh ini kan tetangga. Banda Aceh itu luas wilayahnya tidak terlalu besar. Pusat pemerintahan. Kemudian di situ pusat pendidikan dan pelajar. Perekonomiannya jalan karena kotanya hidup, ekonominya hidup. Jadi untuk membangunnya tidak kita katakan lebih mudah, tapi mungkin hal yang perlu diperhatikan nggak terlalu banyak. Beda kita dengan Aceh Besar. Ada sektor kelautan, ada sektor pertanian, ada peternakan. Kalau di kota kan hampir tidak ada yang namanya sektor mungkin perikanan sedikit. Perikanan adalah sedikit karena ada laut. Tapi kalau sektor lain pertanian misalnya perkebunan, kan nggak ada lahan seperti itu yang kita miliki di Aceh Besar. Ini tentu persoalan yang sangat besar yang harus kita hadapi. Kemudian juga dengan anggarannya kan nggak jauh-jauh lari dari yang namanya untuk membangun itu dari anggaran. Ini kan dua sisi mata uang. Mau sejahtera berarti ada anggaran. APBK kita 2020, 2021 sempat menyentuh di angka kalau nggak salah saya 2,1 triliun. APBK tahun berapa tuh, Bang? 2000 dan 2001 sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. 2020 efek dari dan 2021. Efek dari pandemi kita rasa di 2021 pertengahan sampai dengan 2022 itu yang paling terasa. Nah di situ sekarang di tahun 2023 dan 2024 sekitar 1,8 triliun. Artinya bukan naik dari tahun ke tahun, malah kita turun. Ada pengaruh dari outsource. Dana outsource yang sempat 2% sekarang kan tinggal 1%. Kemudian juga masalah PAD yang mungkin tidak begitu maksimal yang dapat kita pungut, sehingga
ya APBK kita di kisaran 1,8 triliun untuk 2 tahun sekarang ini sekitaran itulah. Nah, ini yang menjadi catatan bagaimana kita dengan anggaran yang sangat terbatas ini coba mengelola sebuah kendaraan yang begitu besar dengan penumpang yang banyak, dengan problematika penumpang masing-masing yang di dalam sektor yang tadi saya bilang. Sektor kesehatan harus kita perhatikan, sektor perkebunan harus kita perhatikan, pertanian harus kita perhatikan, pariwisata harus kita perhatikan, dan lain-lain. Ini tentu menjadi sebuah problematika bagi pemimpin yang akan duduk di 2024 nantinya. Nah, ini jadi persoalan. Jadi jika dia tidak bisa mencari solusi terhadap persoalan ini, tentu dalam mencoba membangun Aceh Besar, hampir-hampir sama juga dengan pemerintahan-pemerintahan yang lalu. Jadi kalau sudah tahu persoalan Aceh Besar apa, kemudian baru kita tahu harus melakukan apa. Saya pikir ini dulu, Aceh Besar itu masalahnya apa, persoalannya apa. Nah, ketika tahu penyakitnya ataupun persoalannya, baru kita bisa mungkin mencari obatnya. Nah, konvensi untuk mencari misalnya siapa cocok yang untuk mengobati Aceh Besar ini, kan menyelesaikan masalah tadi. Menyelesaikan masalah tadi. Arahnya ke situ. Jadi, dan yang paham itu harus kita cari dalam dinamika politik yang sedang kita lakukan ini di penjaringan dan konvensi ini. Jadi kita betul-betul ingin ataupun mengharapkan ada lahir sosok yang bisa mengobati ataupun menyembuhkan persoalan-persoalan Aceh Besar yang ya kita sebutkan tadi lah. Itu paling. Baik, Bang. Artinya tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin. Jadi ini bukan persoalan 5 tahun juga, tapi ini persoalan ada hajat masyarakat Aceh Besar yang jumlah tidak ratusan ribu. Tapi mungkin juga publik bertanya nih, Bang. Kalau misalnya PAN tidak menggunakan konvensi, tapi menggunakan proses penunjukan, secara perolehan kursi PAN ya cukup ya. Tapi kemudian juga tetap melakukan proses konvensi. Menggelitik sedikit saya tanya, apakah soal kader yang mungkin tidak, tanda kutip Bang, tidak laku dijual sehingga dari segi elektabilitasnya bermasalah, atau apa Bang? Karena secara kursi kan bisa nih tanpa melakukan mekanisme konvensi. Baik, nah ini nyambung seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Aceh Besar ini punya persoalan yang besar, punya kerumitan dalam menyelesaikan persoalannya. Tentu kita ingin melakukan konvensi ini, melakukan penjaringan dengan koalisi besar. Kita berharapkan demikian. Artinya untuk membangun Aceh Besar bersama saja berat kayaknya Bang. Bersama saja untuk membangun Aceh Besar itu berat. Apalagi sendiri, kan seperti itu. Nah, artinya berjamaah lebih bagus. Berjamaah lebih bagus, seperti itu. Jadi dengan menggandeng teman-teman lain, dengan mungkin mencoba menjaring tokoh-tokoh di luar partai bisa jadi, nah kita akan coba kolaborasi. Dan itu pernah dilakukan PAN dulunya Bang. Ketika pernah sebelumnya? Pernah. Dalam artian ini, dulu Pak Anwar Ahmad di Pilkada 2006 diduetkan dengan almarhum Pak Bukhari Daud. Nah, itu politisi dengan akademisi. Coba kita memberi solusi kepada Aceh Besar terkait kepemimpinan tersebut. Nah, bisa jadi ke depan ini kan bisa juga kita lakukan lagi. Tidak tertutup kemungkinan. Itu tersebut. Biarkan proses mekanisme konvensi yang akan membuktikan. Nah, untuk masalah kader, kalau dari kader internal sendiri kita stoknya cukup Bang. Cukup ya? Nah, untuk stok cukup. Tapi seperti kata tadi, kita nggak mau jalan sendiri. Kita ingin berbarengan dengan teman-teman yang lain yang punya idenya sama, punya tujuan yang sama untuk membangun Aceh Besar itu kita ajak dalam suatu gerbong, sama-sama kita pikirkan Aceh Besar. Ini yang penting. Nah, jadi bersama saja berat, ngapain sendiri kan seperti itu Bang. Baik, itu filosofi Bang ya. Kalau misalnya kita tamsilkan sebagai sebuah kenduri besar, kalau catering juga tapi kita nggak bisa puas makan catering yang bagusnya rame-rame Bang ya. Ada proses silaturahmi kita bertatap muka, bercengkrama, itu esensi dari kenduri. Dan pilkada adalah kenduri besar yang harus dilakukan oleh banyak orang, harus terlibat banyak orang. Harus melibatkan banyak orang. Bang Tam, Abang sendiri ini di Demokrat punya peran besar karena sebagai ketua penjaringan. Tadi Abang sudah menyampaikan beberapa PR yang harus dilakukan oleh pemimpin ke depan. Ada soal stunting, ada soal kesehatan, soal pendidikan segala macam. Artinya masalah Aceh Besar itu kompleks, ya kan? Rumusannya mungkin untuk kita tahu masalah semua orang mampu Bang. Tapi solusinya, kira-kira Demokrat mentawarkan apa?
Sehingga masalah tadi tidak hanya disampaikan, tapi juga bisa diselesaikan. Memang persoalan Aceh besar seperti saya sampaikan tadi. Tapi kan sebenarnya yang kita pahami bersama, ini kan butuh orang yang ikhlas sebenarnya. Pemimpin yang ikhlas untuk menjalankan tugas ini, untuk memimpin Aceh besar. Dan kita sebagai partai politik, itu kan kita harus menyiapkan ide-ide strategis kepada calon kita ini. Nah, ada beberapa hal, katakanlah misalnya hari ini kita dikelilingi oleh laut. Tidak ada TPI yang bagus yang bisa sandar kapal untuk merapat ke sana. TPI tempat pelelangan ikan. Pelelangan ikan. Itu nggak ada kita. Bayangin. Sebesar apa yang sudah dikelilingi oleh garis pantai kita panjang. Yang kedua, kita punya potensi wisata yang luar biasa. Kalaulah kita katakan itu nggak bisa kita urus, lucu, Bung Julvan. Hari ini saja tidak diurus, itu begitu banyak orang hadir ke sana. Konon lagi diurus dengan baik. Maksudnya diurus nih pemerintah hadir dengan mengalokasikan anggaran, katakanlah untuk jalan ke fasilitas wisata, katakanlah membangun fasilitas berupa WC atau penunjang lainnya. Tapi hari ini hampir tidak ada itu, Bung Julvan. Bagaimana hari ini kita menempatkan pembantu-pembantu bupati itu orang-orang yang baik. Agar apa? Agar bisa mendorong bupati untuk melihat potensi yang ada itu. Agar pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik. Karena kenapa? Hari ini ya kita lihatlah masyarakat hari ini. Untuk pendapatan sehari 50.000 itu sudah betul. Kenapa? Karena memang tidak ada peranan hadir pemerintah Aceh besar hari ini untuk melihat ke sana. Program misalnya pemberdayaan masyarakat. Dikatakanlah misalnya kita nggak bisa nafiki misalnya di legislatif bagaimana dia harus mengalokasikan anggaran aspirasinya misalnya yang tepat, itu kan nggak terjadi. Nah, ini yang harus kita dorong ke depan dengan bupati yang ada, kita beri konsep yang baik kepada bupati agar dia melihat ke sana untuk bisa membangun Aceh besar itu yang lebih produktif, harus kreatif, dan juga bupati harus bisa keluar dari kota, Bung Julvan. Tidak hanya melulu seperti itu. Kenapa? Karena memang Aceh besar karena nggak mesti dengan uang sebenarnya. Tapi bagaimana harus punya ide besar ini, dia harus berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa untuk melakukan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Katakanlah misal masyarakat UMKM itu dibantu dengan modal kecil saja. Kalau pertumbuhan itu merata, saya kira bisa meningkat ekonomi di Aceh besar. Tapi kan hampir tidak hadir itu. Karena anggaran habis untuk belanja, katakanlah untuk kebutuhan, untuk PNS dan segala macam. Penggajian maksudnya. Penggajian dan untuk belanja itu. Hampir mungkin Bung Rahmat paham lah berapa besar habis ke sana. Nah ini saya pikir ke depan kita siap dengan yang membantu dengan konsep-konsep yang menguntungkan bagi masyarakat. Kalau bicara pemerintahan kan Bang, kalau misalnya kita bagi ada soal instrumennya, ya kan? Instrumen itu ada instrumen teknis, ada instrumen yuridis juga. Kemudian juga ada soal political will, keinginan dari si pemerintah untuk melakukan satu kebijakan yang pro rakyat misalnya. Yang ketiga misalnya juga soal resource, ya kan? Sumber daya kita yang bermasalah atau mungkin saja sulit mencari orang yang profesional misalnya untuk mengelola karena Aceh besar kompleksnya kompleks sekali masalahnya. Intervensi Demokrat, apakah soal hari ini instrumen yang bermasalah atau resource kita yang memang bermasalah atau political will? Kalau kita lihat Aceh besar itu kok kompleks memang. Artinya memang yang pertama sumber daya itu kita akui, kita lemah di sana. Kalau persoalan kita katakanlah regulasi dan segala macam itu sudah normatif biasa. Tapi hari ini memang ada persoalan pengelolaan dengan sumber daya yang lemah itu. Sederhana ya Bang, saya potong Bang. Ini soal sistem error atau human error sehingga Aceh besar seperti ini? Kalau versi Abang? Manusianya berarti? Manusia yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Memang kita tidak punya potensi manusia yang baik, yang punya sumber daya yang bagus untuk bisa mengelola itu. Yang kedua ada memang ada karakter tadi.
hanya ingin memenuhi kebutuhan sendiri kelompok, sehingga itu nggak mengalir kepada masyarakat. Ini masih terjadi Aceh Besar, mulai bupatinya, legislatif semua. Ada ya kelompok itu yang hanya memikirkan kepentingan sendiri sehingga masyarakat terabaikan. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bang Tam. Bang Rahmat, kemarin kita juga baru melakukan diskusi sama kelompok-kelompok muda di Aceh Besar ya. Ada satu ketakutan dari anak-anak muda Aceh Besar bahwa politik Aceh Besar ini jangan menjadi politik pecah belah. Ya kan? Artinya ketika terpilih orang kelompok A atau dari zona A, kalau istilah mereka itu ada Sago 25, Sago 26, Sago 22. Nah, bagaimana kita menjamin bahwa siapapun yang terpilih nanti tidak lagi bicara soal domisili ataupun teritori, tapi dia menjadi milik Aceh Besar, siapapun dia. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah PAN sendiri bisa menjamin ketika nanti yang menang adalah dari partai PAN, tidak ada lagi soal primordial yang dianggap masih ada di Aceh Besar? Kira-kira mekanisme seperti itu apa tuh Bang? Ya. Kita tidak bicara Sago, tidak bicara wilayah, tapi bicara Aceh Besar hari ini. Ya, mungkin kekhawatiran teman-teman anak muda yang kemarin itu mungkin yang sempat forecast juga dengan Bang Julfan ya. Bisa jadi mungkin pengalaman masa lalu kadang. Ada pengalaman masa lalu yang mungkin mereka lihat ataupun mereka terima. Tapi ke depan ini seperti saya sampaikan tadi, ini nggak bisa kita membangun Aceh Besar hanya dengan 1-2 orang, hanya dengan 1 kelompok atau 2 kelompok. Ini harus menjadi milik bersama. Makanya koalisi ataupun kerjasama lintas partai dan segala macam, juga lintas sektor ini harus lebih kita kedepankan. Kita harus bersatu untuk membangun Aceh Besar tentunya. Tidak boleh lagi ada misalnya promedial ataupun kedaerahan, kewilayahan yang muncul. Nggak bicara Sago nih. Nggak bicara Sago lagi. Jadi ini harus, dan sebenarnya partai politik itu menjamin itu. Makanya dengan partai politik kita tidak membawa warna kedaerahan, tidak membawa warna kelompok. Tapi di situ kan kesatuan kita yang kita utamakan, tentunya dengan semangat kebersamaan dengan partai politik, dengan teman-teman partai politik yang lain, kita ingin menutup hal-hal seperti itu, jangan muncul lagi lah. Dan nanti harus dituangkan juga ketika memang terpilih, itu harus dibuktikan. Misalnya dalam upaya pembangunan, tentunya bupati tersebut tidak lagi melakukan pembangunan hanya 1 titik ataupun 1 wilayah saja, hanya untuk daerahnya sendiri misalnya ataupun yang lain-lain. Nah tentu juga ini peran dari partai, dari pengusung, dari DPR juga sebagai pengawas harus disuarakan, harus dan ada yang mengontrol. Dan juga anak muda juga harus berperan dari teman-teman organisasi untuk berperan dan melihat ini. Jika memang keluar dari rel yang kita harapkan, tentunya harus ada yang mengingatkan pemerintah tersebut agar kembali kepada jalur yang benar tentunya. Baik. Di Aceh Besar kira-kira Bang, ada tidak tradisi oposisi? Artinya melakukan pengawasan oleh parlemen itu memang sudah fungsi dan tugas pokoknya, atau ya oposisi hanya orang yang di luar parlemen tidak kebagian kursi. Nah, pertanyaan saya, ada tidak tradisi oposisi di parlemen Aceh Besar dalam perjalanan waktu sebelumnya nih Bang? Kalau ini yang saya alami ya, kalau mungkin oposisi secara langsung itu tidak ada. Tapi ketika memang sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh 1 ataupun 2 partai, tentu teman-teman yang lain juga akan bertindak secara otomatis menjadi oposisi. Nah, dalam beberapa hal, dalam beberapa kasus juga mereka juga akan kritis terhadap mungkin kebijakan pemerintah yang tidak relevan lah, tidak sesuai ataupun tidak mungkin sesuai ketentuan perundang-undangan ataupun yang melanggar sesuai ketentuan seperti itu. Nah, ini akan lahir secara sendiri. Alamiah, bahkan bisa jadi partai pengusung sendiri yang akan menjadi oposisi pada pada bagian-bagian tertentu. Ini pernah terjadi. Juga ketika pemerintahan yang lalu kita bupati sendiri ada juga hal-hal yang tidak sinkron. Artinya tidak semua kebijakan dia. Tidak semua kebijakan juga harus nih. Kita kan juga harus kritis. Tapi jika memang itu tujuannya untuk baik untuk mensejahterakan masyarakat, ya kita dukung. Tapi ketika memang itu yang kita rasa ya, menurut kita mungkin kebijakan tersebut kurang, nah ini kita juga harus follow up berbicara seperti itu. Artinya bukan berarti ketika dia yang kita majukan sebagai bupati kemudian tidak ada proses pengawasan kita lakukan, karena memang parlemen salah satu fungsi adalah itu Bang. Nah, kemudian di Aceh Besar juga ada industri, ya kan? Tapi tadi saya belum mendengar ya soal isu industri ini.
di Gunung Raya misalnya, pernah ada satu kawasan yang diupayakan menjadi satu kawasan terpadu. Sebenarnya kalau misalnya bicara kabupaten yang modern, Bang, ya, ada industri juga, ada kemudian masyarakat yang sudah melek IT misalnya, kemudian juga ada keterbukaan informasi, kemudian juga mekanisme pengawasan tidak hanya dilakukan oleh parlemen. Itu kan beberapa ciri satu masyarakat modern. Nah, menurut Abang, Aceh Besar hari ini untuk menuju ke kabupaten modern, apa yang pertama harus dilakukan? Dan apakah sosok yang akan muncul nanti pada saat konvensi punya gagasan awal, Bang, untuk Aceh Besar lebih modern? Tentunya kalau kita melihat untuk ke arah tersebut, Bang, tentu pilihannya anak muda lah yang harus muncul. Artinya dari kalangan muda menjadi pembaharu, ya, menjadi pembaharu bagaimana melihat Aceh Besar yang sangat punya potensi ini bisa dibawa ke arah yang lebih baik. Nah, potensi yang Abang bilang tadi seperti industri dan segala macam itu tentu harus dilihat bagaimana upaya-upaya mencapai tersebut harus dilakukan. Nah, misalnya seperti Bang Tam sampaikan tadi, bagaimana menyediakan SDM yang baik, yang handal, apakah itu di dalam daerah yang kita punya ataupun dari luar daerah. Ini harus diberikan kesempatan kepada yang punya potensi SDM, anak-anak muda kita diberikan kesempatan untuk bisa membangun daerahnya tentunya itu, Bang. Proses konvensi apakah sudah tertutup, Bang? Atau mungkin publik Aceh Besar yang mau mendaftar masih bisa kalau misalnya untuk Kalau di PAN sendiri itu sampai pertengahan Mei. Pertengahan Mei bulan ini 1 bulan kita laksanakan untuk pembukaan konvensi tersebut. Dari pertengahan bulan April kemarin itu. Dan ada beberapa tokoh yang kemudian maju untuk menjalankan diri via PAN. Ya. Gitu. Bang Tam, saya juga tahu Bang selain sebagai politisi, Pak, pegiat wisata juga, dan juga sekarang aktif di olahraga. Ini kan juga agak aneh nih, Bang. Agak aneh misalnya kita sebagai sebuah daerah yang sangat luas, tapi kemudian bicara infrastruktur masih bermasalah, tidak membilang soal sarana prasarana wisata saja yang menjadi objek yang bisa membantu pendapatan masyarakat masih sangat lemah. Sebenarnya Aceh Besar ini kalau misalnya kita ingin perbaiki, tadi Abang sudah bilang tadi beberapa hal, sektor yang bisa menunjang ekonomi karena Aceh Besar defisit selalu anggarannya, apa, Bang? Dan juga OSUS belum tentu ditambah nih di tahun 2007 kan. Kita juga harus punya satu strategi ketika OSUS berhenti, supaya kita tidak defisit yang luar biasa. Apa strategi ya? Kita konsen saja ke perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kita fokus ke sana saja sebenarnya. Karena ini akan meningkatkan pertumbuhan bagi masyarakat. Karena saya lihat yang sangat potensi di Aceh Besar itu, Bung Jovan. Karena posisi kita sangat strategis, memiliki laut, memiliki lahan pertanian yang begitu luas, dan juga kawasan wisata yang sangat menunjang untuk pertumbuhan. Tinggal hari ini sebenarnya pemerintah daerah kita ini adalah bagaimana membentuk konsultan ekonomi sebenarnya, kalau saya pikir. Dia harus beri peluang itu, bagaimana memikir untuk bisa memberi kesempatan kepada orang-orang cerdas untuk memikirkan Aceh Besar. Jadi dengan ada konsultan itu, sehingga apa yang penting untuk dia bangun Aceh Besar mungkin ya itu salah satu untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya kita tadi itu. Tidak bisa kita berharap itu kepada kepala dinas kita atau dinas-dinas kita yang ada di Aceh Besar. Kenapa tuh, Bang? Kenapa tidak bisa mengharap? Mereka kan sudah digaji oleh pemerintah, sudah punya pasti penyaringan juga. Artinya kualitas mereka secara profesional teruji dong. Betul, paham kita itu, Bung Jovan. Tapi sampai hari ini yang kita lihat, faktanya misalnya, mulai dari katakanlah misalnya dinas yang ada di pariwisata, dinas yang ada di pendidikan dan segala macam, apa yang mereka sudah buat dari ini? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Katakanlah misalnya di dinas perikanan misalnya, apa yang sudah dilakukan untuk Aceh Besar? Tidak, indikasi survei peningkatan pertumbuhan ekonomi tadi kan tidak ada hari ini. Mungkin hanya 0, berapa persen, mungkin 0,3 atau 0 berapa persen. Kan sangat rendah sekali. Artinya dinas ini kan tidak berbuat apa-apa, Bu.
Oke. Itu semua dinas atau spesifik, Bang? Hampir semua dinas tidak bisa melakukan apa-apa di Aceh Besar. Apakah persoalannya di bupati atau memang dinasnya? Makanya penting juga kita adalah ada konsultan khusus. Oke. Saya pikir seperti itu. Kenapa? Katakan ekonomi, ya kita harus berani menghadirkan konsultan khusus untuk bisa berpikir untuk Aceh Besar. Karena harus ada loncatan cepat ini untuk melakukan pertumbuhan ekonomi di Aceh Besar dan juga menangani masalah-masalah katakanlah pelayanan kesehatan, pendidikan yang kita ceritakan tadi, yang menjadi persoalan buat Aceh Besar hari ini. Apalagi persoalan pengangguran tadi. Oke. Nah, ini saya hubungkan sama kebudayaan, Bang. Ya kan? Apakah itu memang sudah karakter kita? Artinya ketika nanti sudah menjabat, kemudian kita lupa dan tidak bisa dikontrol. Yang kemudian yang kedua, ya memang ada faktor-faktor lain nih, sehingga kita ya lupa lah. Ini soal karakter masyarakat kita di Aceh Besar, atau itu memang sudah menjadi karakter pemimpin ketika dia berkuasa? Memang kita sangat tradisional, Irfan. Kita sangat tradisional. Jadi kalaulah katakanlah kita punya anggaran, bagaimana kita habis anggaran itu? Oke. Di DPR, apakah dia ya berbagi-bagi kue dan segala macam, katakanlah misalnya. Tapi kan Demokrat juga bagian dari parlemen, Bang. Ini kan Abang ngomong, saya akan Demokrat tidak bagian dari parlemen. Kan kita bicara ke depan hari ini, Bung Jovan. Oke. Kalau ada kesalahan Demokrat di sana, bagaimana kita perbaiki? Oke. Ini kita sudah berada pada titik nadir hari ini. Kita tahu bersama dengan kondisi Aceh Besar ini. Kita berharap juga ke depan legislatif dari Demokrat, yang kita dorong mereka harus menjadi ya anggota legislatif yang kritis, yang tidak hanya berpikir kepentingan dia dan kelompoknya gitu loh. Jadi persoalan ini yang memang di Aceh Besar itu yang terjadi. Jadi makanya kita bagaimana hari ini ya para pemimpin tadi ini dia memang harus benar-benar punya visi. Maka salah satunya konvensi ini. Dan ini kan mungkin yang pertama di Aceh Besar. Dia buka peluang besar. Karena ada kerisauan besar. Bagaimana Aceh Besar ke depan, Bu Yuba? Kalau kita bilang kader, katakanlah kita punya anak muda hari ini, katakanlah Bang Niam juga, dia cerdas juga mungkin bisa. Tapi ketika diskusi kita bicara bersama beliau, kenapa kita nggak beri kesempatan kepada orang yang punya kapasitas lebih besar, walaupun itu tokoh-tokoh politik di luar partai kita, dengan kita melakukan yang namanya koalisi besar, ya kita harus dukung itu. Baik, konvensi kan sehebat apapun, itu mekanisme yang dilakukan oleh partai. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya PAN ataupun Demokrat ya, ketika sudah terpilih bakal calon bupati yang hasil konvensi, boleh tidak misalnya kita uji di publik? Itu kan proses uji di internal, Bang. Artinya dalam satu pertemuan, ya kan? Ya sekarang kan sedang rame desak, ya kan? Itu ada banyak program lah seperti itu. Kalau misalnya ternyata anak muda ataupun kelompok lain yang ingin mengundang mereka untuk bisa bertemu dengan khalayak ramai, dengan profesional ataupun dengan orang-orang yang intelektual, hasil bupati konvensi ini kemudian kita dudukkan dengan publik, kira-kira Pak sendiri gimana, Bang? Saya pikir sebenarnya harus ya? Harus, Bang. Karena begini, pemimpin itu kan harus muncul di depan publik. Dia harus juga memberikan ide-ide dan gagasan dia bagaimana memajukan Aceh Besar, bagaimana membawa kapal Aceh Besar ini ke arah mana segala macam, juga masyarakat juga harus tahu. Ini kan juga bagian dari apakah dia kampanye ataupun dalam hal misalnya podcast seperti ini, dia harus muncul, harus memberikan gagasan dan ide-ide dia kepada publik agar publik juga paham dan tahu apa yang itu bagian dari edukasi. Bagian dari edukasi juga. Jadi ketika memang hasil konvensi mereka malah tidak berani muncul untuk menyampaikan ide, gagasan ataupun program-programnya, ini berarti tentu kita ragukan juga kan kapasitas kesiapan juga dari calon tersebut tentunya. Artinya ketika terpilih, publik boleh melakukan satu uji tanda kutip terhadap gagasan, terhadap visi dia, terhadap rencana kerja dia. Kalau Demokrat gimana, Bang? Apakah siap ketika sudah selesai terpilih calon bupati konvensi untuk kemudian tanda kutip saya ulangi untuk kita brainstorming di publik Aceh Besar? Ya, memang di partai kita punya mekanisme sendiri memang pada tahapan ini, karena memang kita katakanlah misalnya proses penjaringan itu kita lakukan di tingkat DPC, dan setelah kita pleno di sana kita itu kita berikan ke DPD. DPD menyurati DPP untuk memutuskan itu. Tapi
ada kolaborasi bersama memang untuk memilih dan memastikan itu. Nah, tapi karena kita sampaikan kepada ya masyarakat dan kita adalah partai terbuka, ini tidak tentu mungkin bisa dilakukan itu. Karena kita sangat mengusung yang namanya itu adalah menjadi partai terbuka. Karena kita adalah partai religius, agamais dan terbuka. Nah, jadi kesempatan ini memang pernah kita bicarakan untuk diuji ke publik. Diskusikan. Kenapa? Karena memang harus melakukan seperti itu. Agar apa? Karena untuk melihat kondisi yang hari ini, kita benar-benar harus memiliki calon atau bupati yang punya kapasitas yang bagus, berkualitas, punya visi yang jelas. Sehingga kita tidak bisa lagi ya menjadi partai yang oligarki tadi, yang hanya pada kepentingan lingkaran sendiri juga, yang hanya mencalonkan kader kita sendiri yang seakan terbaik, tapi di luar sana masih punya tokoh yang saya sampaikan tadi, tokoh-tokoh politik yang sangat punya kemampuan yang luar biasa dan tokoh-tokoh. Maka kita di diskusi kita sudah sampaikan, kalau ada calon independen daftar pada kita persilakan. Ada calon independen hari ini yang ingin mendaftar pada kita persilakan. Dan masyarakat siapa yang persilakan. Kenapa? Karena memang hari ini kita sudah mulai terbuka. Walaupun konvensi ini bukan sebuah kebiasaan, tapi kita harus melakukan itu memang. Karena apa? Kita harus menjaring tokoh yang memang kita sampaikan tadi, yang berkualitas tadi, yang punya kemampuan untuk memimpin Aceh besar, yang punya berbagai problema yang disampaikan oleh Bung Rahmat tadi. Itu mungkin. Closing statement untuk kesempatan terakhir, Bung Rahmat. Apa yang Abang ingin sampaikan ke publik Aceh besar terkait pilkada 2024 ini? Mungkin ada harapan-harapan atau ada hal-hal yang ingin Abang sampaikan ke publik. Mungkin Abang bisa sampaikan secara terbuka ke kamera. Saya berikan kesempatan 2 menit untuk kampanye atau bebas saja, Bang. Tapi juga Bang tahu. Baik, nah saya sebenarnya berharap begini, proses dari pilkada ataupun proses dari politik untuk mencari bupati ataupun wakil bupati di tahun 2024 ini harus bisa berlangsung dengan damai. Harus berlangsung dengan damai dan aman. Kita harus belajar dewasa dalam menyikapi persoalan ini. Kemarin di Aceh Besar, alhamdulillah dalam proses pileg berjalan dengan aman dan lancar sehingga bisa melahirkan para legislator yang memang sesuai keinginan dari masyarakat sendiri. Jadi tidak ada riak yang mungkin seperti periode-periode yang lalu ya. Nah, untuk ke depan masyarakat maupun politisi ini harus memberikan kesejukan kepada konstituennya, kepada masyarakatnya, kepada timnya dan lain-lain. Sehingga bisa berlangsung pilkada yang baik, yang jujur dan adil dan juga dapat melahirkan pemimpin yang baik pula. Ini yang itu harus penting. Kita tekankan. Jadi jangan sampai dengan pilkada ini malah membuat kita semakin terpecah belah antara satu sago dengan sago yang lain, antara satu partai dengan partai lainnya, antara mungkin wilayah ini dengan wilayah yang lain, malah antara suami dengan istri ataupun antara saudara dengan saudara yang lainnya. Jadi kita berharap bahwa proses pilkada ini adalah pesta demokrasi. Jadi biarkan riang gembira, biarkan damai, biarkan menjadi ajang untuk betul-betul kita memilih pemimpin yang baik ke depannya. Baik, itu saja Bang. Baik, terima kasih Bang Rahmat. Bang Tam, apa closing statement-nya untuk Aceh Besar, publik Aceh Besar terkait pilkada ke depan? Yang pertama, Bung Julfan, jangan terjebak pada transaksional. Tidak transaksional. Dan masyarakat juga harus sadar. Kalau hari ini Anda dibeli, maka jangan berharap akan ada pemimpin yang baik. Dan kita hari ini sudah terjebak ke sana, Bung Julfan. Masyarakat dengan nilai sangat murah sekali bisa dibeli. Bagaimana kita membangun Aceh Besar yang lebih baik? Persoalan inilah sehingga menyebabkan kita tidak bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas tadi. Kenapa? Karena harga nilai kita terlalu murah. Makanya saya berharap sekali ke depan, pilih pemimpin yang berkualitas, tapi jangan Anda mudah untuk dibeli oleh katakanlah calon bupati. Kenapa? Kita butuh pemimpin yang baik, kita butuh pemimpin yang punya integritas, yang punya visi dan misi, yang dia tidak nanti pada akhirnya dia akan menarik modal dia dan akhirnya tidak bisa kembali uang itu pada rakyat, sehingga rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Berarti bukan pemimpin uang kertas. Bukan pemimpin uang kertas. Jadi itu mungkin pesan saya. Baik, luar biasa, dan kita juga nantinya akan mengelaborasi lebih jauh. Mudah-mudahan nanti Bupati hasil konvensi juga bisa hadir ke ruang ini atau di ruang yang lebih luas
Karena tadi bahwasanya publik harus mengenal sosok itu dan juga harus tahu apa yang menjadi gagasan dasar sehingga dia bisa menjamin kepemimpinan dia itu untuk masyarakat luas, untuk masyarakat banyak, bukan untuk dia dan kelompoknya. Itu yang penting. Rekan-rekan podcast Pro Justisia menjadi jelas bahwa konvensi bukan soal ketiadaan kader internal, tetapi ini semata-mata sebagai proses terbuka yang mengajak keterlibatan seluruh masyarakat, seluruh publik menjadi calon pemimpin Aceh Besar. Dan akhirnya konvensi adalah kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh partai politik. Dan sekali lagi bukan hanya untuk soal strategi pemenangan, tapi ini soal bagaimana memenangkan Aceh Besar di masa depan. Terima kasih bersama saya dan Bang Tam, Bang Rahmat sudah hadir. Luar biasa bagi kami, satu kehormatan, mudah kita bisa bertemu di forum lain. Dan podcast Pro Justisia ini adalah program rutin yang kita lakukan dalam rangka mendiskusikan hal-hal politik untuk mengedukasi publik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dung tang dang 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 daga daga dum dam 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 dung tang daga daga dum tung Pro Justisia.